Sejumlah awak media yang hendak meliput pun tak diizinkan masuk ke area pemakaman. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Kiki Fatmala pernah meminta supaya dimakamkan di tempat tersebut jika meninggal dunia. Selain minta dimakamkan di pemakaman elit itu, mendiang Kiki juga meminta supaya pelayat tidak mengirimkan karangan bunga. Tidak diketahui pasti alasan pihak keluarga mengadakan prosesi pemakaman Kiki secara tertutup. Namun akhirnya pihak keluarga pun angkat bicara setelah prosesi pemakaman selesai. Minta maaf buat semua teman-teman atau orang-orang yang mengenal Kiki, para fans. Kemungkinan Kiki ada salah kata atau perbuatan, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk kakak saya Fatmala. Tolong dibukakan pintu maaf. Dia sudah istirahat dengan tenang, sudah tidak ada sakit lagi. Semuanya baik. Dia tidak pernah bicara jelek buat orang lain. Dia selalu positive thinking. Dia selalu bilang tidak boleh menilai orang dari luarnya, harus berpikir yang positif. Dia kakak yang baik buat saya dan keluarga. Dia mami yang baik untuk Beralih ke kasus hukum,
didampingi kuasa hukumnya, komedian Yadi Sembako, menyambangi Polres Tangerang Selatan. Kedatangan mereka ke kantor polisi itu untuk melaporkan Gus Anom yang merupakan bosnya di perusahaan event organizer sekaligus guru spiritualnya atas dugaan penggelapan dan penipuan. Ini kita sudah berdiskusi dan kita pastikan untuk hari ini kita akan melaporkan Gus Anom ya untuk meminta keadilan terhadap klien saya Yadi Sembako. Semoga dengan adanya LP ini ya kita semakin terang benderang masalah ini, bahwa Bang Yadi namanya saat ini udah cukup jelek ya di masyarakat, dan kita akan membersihkan nama Bang Yadi dan kita akan perjuangkan kebenaran ataupun Bang Yadi tidak terlibat dalam kasus penipuan penggelapan yang dimaksud, bahwa Bang Yadi juga hari ini sudah diterima laporannya di Polres Tangerang Selatan, sehingga kasus ini kita bisa mengawal dan cepat meminta keadilan sehingga Gus Anom cepat diproses secara hukum. Nah, masalah ini nggak bisa didiamkan begitu aja, proses tetap berlanjut dan itu yang dilaporkan. Yang teman-teman media tahu, pemirsa tahu, ya di Sembako yang dilaporin. Gus Anom yang nggak ketara gitu kan. Yang pasti saya merasa dirugikan karena saya itu tidak mungkin menjalankan sesuatu tanpa perintah atasan gitu kan. Ya kan? Bapak lagi mau membuat acara yang begitu besar biaya, sedangkan saya nggak punya finance-nya yang kuat gitu kan. Nggak mungkin, orang gila aja saya gitu kan kalau mau melaksanakan acara. Karena diyakinkan ada dana masuk yang ternyata tidak pernah ada yang masuk sampai saat ini. Nah, banyak statement-statement Gus Anom yang mau menyelesaikan semuanya. Dia dengan menjual aset lah, dia ada tambang sama nikel lah, ada kok, saya masih simpen gitu statement-statement beliau gitu kan. Dan saya tidak menyudutkan beliau, tidak, tapi saya mengungkap kebenarannya. Di sini juga saya melaporkan kebenarannya begini loh Pak. Saya ini begini, saya ini begini gitu. Jadi saya kalaupun tertujunya sama Gus Anom karena saya di bawah beliau, saya ini karyawan, direktur karyawan saya gitu kan. Saya ditunjuk sebagai direktur, penanggung jawab juga ditunjuk, diperintah untuk melaksanakan acara. Sedangkan apa keuntungan yang saya dapat gitu kan. Sama teman-teman saya aja saya malu, teman-teman artis gitu kan. Alhamdulillah saya minta pengarahan dan Pak Haji Tommy, Bang Surya dari Tommy Taufik Partner mau mendampingi saya, mau mengusahakan keadilan untuk saya bahwa saya juga korban. Sementara itu, korban penipuan yang diduga dilakukan Yadi dan Gus Anom angkat bicara seputar laporan yang dibuat Yadi terhadap Gus Anom. Melihat Yadi Sembako melaporkan Gus, ya oke, kalau silakan dia mau lapor aja gitu kan. Karena Bang Yadi Sembako kan beranggapan bahwa dirinya juga korban. Tapi harus dibalikan lagi, kita ini juga korban dari Bang Yadi gitu kan. Kalau memang internal mereka bermasalah dan Bang Yadi merasa juga korban, ya itu urusan mereka, urusan internal mereka lah, PT-nya mereka, yang kami tidak tahu. Jadi walaupun Bang Yadi beranggapan beliau korban, ya kami juga korbannya gitu. Jadi ya kalau mau lapor-laporan ya itu urusan mereka sih, jadi saya. Dalam tuntutannya, para korban hanya meminta Yadi dan Gus Anom untuk mengembalikan uang jasa yang kurang senilai 135 juta. Sejauh ini pihak korban sudah berusaha menagih sisa uang jasa tersebut kepada Gus Anom dan Yadi. Alhamdulillah ada gitu. Dengan nama saya ke blow up di media terduga sebagai penipuan, penggelapan gitu kan. Kerjaan saya. Orang mikir mau manggil saya, tapi alhamdulillah saya yakinkan. Tapi walaupun begitu ada juga yang beberapa, karena mereka kan berhubungan dengan orang banyak gitu, mungkin jualannya gitu kan ya. Tapi ya semuanya saya ikhlaskan lah gitu. Kalaupun yang ada dibatalkan juga saya ikhlaskan. Yang pasti saya sudah membela diri saya
didampingi kuasa hukum saya bahwa saya ini butuh keadilan, dan insya Allah mudah-mudahan Bang Haji Tommy, Bang Haji Surya dari Tommy Law Film and Partner ini juga bisa membantu saya memperoleh keadilan itu. Yang Jadi Sembako melaporkan Gus Anom itu sah-sah saja, karena setiap warga negara kedudukannya di muka hukum kan sama. Hanya yang perlu kita garis bawahi di sini, ya kan, apakah betul Yadi Sembako itu tidak terlibat dalam konstruksi hukum yang patut diduga dilakukan oleh si Gus Anom. Yadi Sembako diketahui memiliki kerugian material dan imaterial yang disebabkan oleh kerjasamanya dengan Gus Anom. Buntut dari permasalahan tersebut, Yadi Sembako juga telah dilaporkan rekanan event organizer yang dinilai telah menipu dan menggelapkan uang kliennya tersebut. Padahal nyatanya Gus Anom yang telah menjanjikan sejumlah uang kepada Yadi Sembako yang hingga saat ini belum dibayarkan Gus Anom. acara-acara TV saya nggak ada, ya kan, paling bintang tamu untuk klarifikasi masalah gitu kan, ya pastinya banyak kerugian material, non material, tenaga, pikiran, ya kan, beban semuanya ke saya. Bagaimana berapa belas orang artis yang saya undang dan mau datang kadang ngelihat sayanya gitu kan, grup musik yang saya undang datang kadang ngelihat sayanya gitu kan, pelapor melaksanakan acara karena ngelihat sayanya, mereka nggak kenal Gus Anom gitu. Yang pastinya kita juga semuanya berharap Gus Anom segera menyelesaikan seperti itu, agar keadilan buat saya bisa sesuai dengan yang saya harapkan. Mungkin abang. Yadi Sembako mengaku sudah tidak tahan dengan pernyataan Gus Anom yang mengatakan kalau justru Yadi Sembako lah yang sudah menipu. Akibat dari perkataan Gus Anom tersebut, membuat komedian satu itu malu untuk keluar rumah. Bahkan saat sakit Yadi pun dirawat di rumah akibat label penipu yang telah terlanjur melekat pada dirinya. Alhasil banyak kontrak yang diputus dan tidak mau bekerja sama lagi dengan Yadi Sembako. Bahkan kondisi fisiknya terlihat kurus karena kasusnya dengan Gus Anom. Iya, saya ada satu surat pernyataan yang saya minta kepada beliau untuk ditulis tangan, dan beliau bersedia. Isinya itu bertanggung jawab untuk semua pembayaran IO, bertanggung jawab untuk semua pembayaran artis, dan bahwasanya untuk semua cek yang dikeluarkan itu saya, kata Gus Anom, bukan Suryadi saya ataupun Taufik wakilnya saya. Itu mungkin yang saya bisa utarakan. Saya nggak bisa lebih banyak lagi karena semuanya saya sudah serahkan kepada kuasa hukum saya, dan mudah-mudahan mohon doanya semoga semuanya cepat selesai dan saya mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya.